40 tewas dalam serangan Hamas, 161 meninggal buntut serbuan Israel. Israel raising its military posture on a number of fronts, with this fight still in its early days near the Israel-Gaza border. Trey Yingst, Fox 9. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Paling tidak 40 orang tewas di Israel dalam serangan Hamas, sementara ratusan warga meninggal dalam serbuan balik. Setidaknya 40 orang tewas di Israel dalam pertempuran dengan militan Palestina pada Sabtu. Menurut lembaga medis darurat Magen David Adom, dalam sebuah pernyataan, sejak pagi hari tim MDA memberikan perawatan medis kepada ratusan korban dan menyatakan 40 orang tewas. Kata lembaga semacam PMI itu dikutip dari AFP. Kementerian Kesehatan Israel mengkonfirmasi sedikitnya 779 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit dalam serangan ini. Senada Reuters berdasarkan pemberitaan media Israel N12 News mengungkap paling tidak 40 warga Israel meninggal dan 740 lainnya terluka dalam serangan Hamas. Sebelumnya Hamas melancarkan operasi serbuan ke wilayah Israel lewat peluncuran ribuan roket dan juga serangan darat melintasi perbatasan. Merespon hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kita sedang berperang. Israel pun meluncurkan serangan balasan ke wilayah Hamas. Buntut aksi balasan itu, Reuters menyebut puluhan orang Palestina meninggal dalam serangan udara Israel di Gaza. Berdasarkan pemberitaan Al Arabiah, Kementerian Kesehatan Palestina mengungkap 161 orang terbunuh dan 931 lainnya terluka setelah serangan udara Israel di jalur Gaza. Penderitaan warga Palestina terus berlanjut tanpa adanya militer di negaranya mempersulit Palestina dalam melawan Israel. Untung masih banyak pejuang Palestina yang bersiap untuk menangkis segala teror dan serangan Zionis. Baru-baru ini terungkap ternyata pemimpin Palestina saat ini adalah Antek Barat atau seorang kaki tangan Amerika Serikat dan Israel. Benarkah demikian? Berikut ulasannya. Pemerintah Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas dikenal dunia internasional sebagai kepanjangan tangan penjajah Israel dan Amerika Serikat. Itu tidak lepas karena tidak adanya persatuan di antara banyak faksi yang menginginkan kemerdekaan Palestina. Itu menjadikan Palestina sulit mewujudkan ambisinya menjadi negara yang merdeka. Dan inilah 5 alasan kenapa pemerintah pimpinan Presiden Mahmud Abbas adalah kepanjangan tangan Israel dan juga Amerika Serikat. Yang pertama, bantuan senjata dari Amerika Serikat dengan persetujuan Israel. Melansir dari Middle East Monitor, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan baru-baru ini mengirimkan pasukan senjata ke otoritas Palestina. Pemerintah Palestina dipimpin Abbas termasuk kendaraan lapis baja, pentungan dan juga tabung gas air mata untuk meningkatkan kemampuan pasukan keamanannya dalam menumpas perlawanan Palestina di kota-kota pendudukan tepi barat. Sumber senior dari otoritas Palestina mengkonfirmasi laporan tersebut ke surat kabar Palestina yang berbasis di Yerusalem Al-Quds dan menunjukkan bahwa tawar-menawar tersebut difasilitasi oleh Yordania dan juga disetujui oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pejabat otoritas Palestina mengatakan bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melawan terorisme. Netanyahu tetap bungkam setelah laporan-laporan ini. Tetapi, menurut Reuters, dia terpaksa menyangkal laporan-laporan tersebut setelah para menteri sayap kanan dalam koalisinya menyatakan kemarahannya. Kedua, Amerika Serikat mendukung otoritas Palestina. Pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan identitas dan juga agenda otoritas Palestina. Kami menegaskan kembali ke komitmen berkelanjutan untuk bekerja sama dengan otoritas Palestina, berkoordinasi dengan pemerintah Israel untuk meningkatkan situasi keamanan di tepi barat. Demikian keterangan mereka. Memperbaiki situasi keamanan di tepi barat berarti menindak perlawanan. Amerika Serikat mendukung otoritas Palestina berkoordinasi dengan pendudukan Israel untuk menindak perlawanan Palestina. Hal ini membuktikan bahwa penolakan pengiriman senjata ke otoritas Palestina oleh Netanyahu dan juga pemerintahan Biden tidak berarti mengabaikan otoritas Palestina, namun bertujuan untuk mendenangkan kritik dari para menteri sayap kanan Israel, anggota parlemen, dan juga untuk menekan pasukan jurnalis dan juga aktivis. Ketiga, mitra Israel memerangi pejuang Hamas dan Islam lainnya. Tampaknya ada perubahan yang terjadi. Israel baru-baru ini mengurangi serangan-serangan untuk memungkinkan otoritas Palestina menegaskan kembali kendalinya, seraya menambahkan pasukan keamanan otoritas Palestina menghadapi hantaman besar. Namun demikian, Abbas telah memerintahkan pasukannya untuk menindak sel-sel teror dengan tangan besi. Pengiriman senjata terbaru ini menunjukkan betapa pendudukan Israel memandang otoritas Palestina sebagai sebuah instrumen. Publik melihat Netanyahu menantang mitra-mitra utama dalam koalisinya untuk meningkatkan otoritas Palestina. Agar dapat melakukan tugasnya atas nama negara pendudukan dengan baik, dia rentan terhadap kritik keras dari mereka, sampai-sampai dia paksa ataupun terpaksa menolak mengizinkan pengiriman senjata.